Hai menjadi friends, kembali lagi dengan podcast Ruang Prestasi. We help you to become professionals. Kenalin, nama aku Davasena, bisa kalian panggil Dasen. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Ia adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum tahun 2018 dari Universitas Padjadjaran. Nah, sebelum dia masuk Universitas Padjadjaran, dia menempuh sekolah di SMA 11 Bandung. Dan dia juga aktif dalam bidang karate loh, yang udah meraih beberapa penghargaan. Di antaranya itu ada juara 3 Piala Mendagri Lampung tahun 2017, juara 3 Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat tahun 2018, juara 1 Piala Panglima Komando Strategis Angkatan Darat tahun 2018, dan selain itu beliau juga menjadi pelatih Kodam 3 Siliwangi, pelatih Yonzipur 9, juga pernah menjadi juri A Forky Jawa Barat. Beliau juga aktif menjadi ketua unit kegiatan mahasiswa karate di Universitas Padjadjaran tahun 2018. 2019. Oh, ini 2019. Oke. Beliau juga aktif menjadi ketua Universitas Padjadjaran tahun 2019. Keren banget nggak sih? Nah, di sini kita sekarang bakal ngobrol-ngobrol langsung aja sama narasumber kita. Oke, langsung kita panggil aja Kak Fadel Ali. Oke, selamat siang Kak. Siang. Assalamualaikum. Sebelumnya aku mau tanya-tanya dulu nih. Tempat tanggal lahir Kak Fadel ini asli orang Bandung atau gimana? Asli orang Bandung. Asli orang Bandung. Lahir di Bandung tanggal 8 September tahun 2000. Tahun 2000. Anak keberapa? Dari berapa saudara? Anak bungsu dari 3 bersaudara. Anak bungsu dari 3 bersaudara. Oke. Aku mau nanya-nanya dikit lebih dalam lagi nih. Aku mau nanya tentang karakter yang ada di dalam diri kakak ini. Gimana sih kelemahan dan kelebihannya, dan gimana cara ngatasin si kelemahannya itu? Kalau kelemahan nggak munafik lah, pasti males. Pasti males ya. Siapa sih kadang suka yang mager gitu ya kan? Cuma kalau itu lebih ngeliat ke tanggung jawab sih buat ngatasinnya, ngeliat tanggung jawab. Karena kalau sekarang kan kayak mau ngelatih kan hampir tiap hari. Ngelatih hampir tiap hari pasti ada rasa malas kan. Cuma kalau ngeliat di situ kan ya tanggung jawab gitu. Jadi mau nggak mau ya harus berangkat. Kadang belum lagi kalau lagi cuaca lagi kayak gini kan, lagi hujan atau lagi kayak gimana gitu. Ya makin males gitu. Makin males kan gitu sebenarnya. Cuma ya yang balik lagi ke situ, di situ tanggung jawab sih jatuhnya. Oke, nextnya aku mau tanya nih tentang hobinya kakak sendiri. Gimana sih cara menghabisin waktu biar lebih bermanfaat, dan hobinya itu lebih ke organisasi atau sesuatu yang menghasilkan sih gitu? Kalau buat sekarang atau sebelum-sebelumnya? Untuk sebelum dan sekarang boleh deh dibahas. Kalau sebelum-sebelumnya sih kan bukan hobi sih kalau buat ngabisin waktu. Cuma kan kayak mulai dari SMP, SMA udah kerjaan kan latihan. Jadi pulang sekolah kalau nggak ada les latihan, kalau ada les dulu latihan jam 7, les sore jam 3 sampai jam 6 kan. Lanjut latihan dari jam 7 sampai jam 9. Kalau sekarang apa sih ya? Sekarang nyari kegiatannya yang ada duitnya lah gitu intinya. Oh, jadi sekarang lebih ke yang menghasilkan gitu hobinya, kegiatannya buat ngisi waktu luangnya itu. Makanya ngelatih kan, nyari duit lah gitu. Oke. Sekarang aku mau tanya-tanya tentang perjalanan pendidikannya nih. Waktu SMA ya, dari kita balik ke SMA dulu. Waktu SMA tuh ikut organisasi nggak sih, dan gimana cara belajarnya, dan tahu kalau kakak tuh pengen masuk Fakultas Hukum Unpad, atau sebelumnya ada target yang lain sebelum Fakultas Hukum Unpad nih? Kalau waktu SMA ya organisasi dulu ikut Paskibra sih. Ikut Paskibra. Sempat ikut Paskibra. Cuma nggak lanjut sampai tingkat kota. Karena ya udah keburu sibuk sama karate. Oh, jadi udah fokus di karate. Udah fokus di karate. Kan ya sama juga sih, dari dulu latihan udah tiap hari kan. Istirahat paling cuma di hari Rabu doang yang nggak ada latihan gitu. Dari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu udah ya latihan. Apalagi Sabtu Minggu kan latihan 2 kali, pagi sama sore. Itu cara ngimbanginnya gimana sih? Kan itu sibuk banget nih latihan, tapi bisa masuk Fakultas Hukum Unpad gitu. Gimana sih cara ngaturnya waktu belajarnya? Atau biarkan karena sibuk latihan dan ikut kejuaraan juga, pasti kan banyak dispennya juga ya? Banyak itu banget. Cara ngatasinnya gimana sih? Cara ngatasin buat ngejar nilai ya? Iya, buat ngejar nilai. Buat ngejar nilai ya pinter-pinter ini sih, ibaratnya kan ada waktu kosong kan antara dari pulang sekolah sampai latihan tuh. Paling nggak pulang dulu ke rumah. Jadi ke rumah temen yang ngerjain tugas di situ. Jadi biar nggak keteteran juga. Apalagi kalau udah mulai dispen. Sekalinya dispen itu kan bisa sampai 1 bulan. Karena kan ada tesnya dan yang lain-lain. Belum lagi kalau ada pertandingan yang
pertandingan beruntun gitu. Pernah dulu tuh dalam 2 bulan 4 kali bertanding. Jadi tiap 2 minggu sekali bertanding. Sampai dispennya 2 bulan kan. Keteteran banget sih sebenarnya. Keteteran banget. Cuma ya ada waktu kosong, ini mah minta-minta aja lah ke temen gitu. Ya pasti nanya-nanya tugas. Nanya-nanya kayak tugas, gitu. lihat-lihat catatan kan, nggak kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan di luar juga kan masih bisa sekolah ibaratnya. Iya sih. Kalau dulu kan nggak bisa. Iya benar-benar. Waktu SMA itu apa emang udah kepikiran masuk fakultas hukum atau ada target lain? Dari SMA udah kepikiran. Udah kepikiran pengen masuk Dari SMA udah hukum Unpad kepikiran. gitu. Iya. Itu ngejarnya gimana sih? Maksudnya kan pasti ada target cara belajarnya kan biar ngejarnya gitu. Kalau ada targetnya waktu itu saya kayak gini, kan waktu SMA itu kan ada pelajaran wajib kan. Kayak misal PKN, terus sosiologi, sama kalau ada yang pemilihan tuh kan, yang lintas minat. Kalau di sekolah saya tuh ada saya ngambil antropologi. Jadi mulai fokusnya belajar di yang mengarah ke situ aja. Jadi yang lainnya ya maaf ya bodo amat aja gitu. Asal nggak di bawah-bawah KKN banget lah, masih bisa di atas skala KKN alhamdulillah. Dia Gitu. udah fokus ke sana Udah aja fokusnya gitu. udah fokus di situ ngejarnya. Kenapa sih milih jurusan hukum, fakultas hukum gitu, masuk fakultas hukum? Kalau milihnya sih karena emang pengen aja sih sebenarnya. Oh, emang tertarik aja Emang gitu. tertarik sama buat kerja sih lebih luas. Oh, jadi potensi kerjanya di Potensi situ kerjanya lebih luas, ya? Iya, lebih banyak lah pilihannya. Nggak yang terpaku di satu hal aja gitu. Cuma kan kadang orang-orang kan taunya kalau hukum itu kan paling jadi advokat, hakim, jaksa, advokat, hakim, jaksa, paling notaris gitu kan. Padahal kan di luar itu lebih banyak lagi kan. Entah itu legal officer atau yang lain gitu kan. Masih banyak lah. Waktu awal-awal masuk kuliah nih prosesnya dari awal semester 1 sampai sekarang gimana sih rasanya akhirnya udah masuk ke jurusan yang dikejar gitu? Perasaannya gimana dan ada beban tertentu nggak sih? Perasaannya seneng ya pasti. Cuma kalau beban ya jujur aja lah, nilai jatuh bangun gitu kan. Sempat ngedrop IPK dari 3,5 ke 2,9 gitu kan. Wah, hancur sih itu sebenarnya. Sampai ya maaf dimarahin lah sama ibu gitu kan. Fasilitas-fasilitas ditarik gitu gara-gara karena kan kalau kuliah itu nggak kayak zaman SMA ya. Kalau SMA kita dapat dispen, ya udah guru-guru bebas gitu kan, mau gimana juga nilai pasti aman kan. Yeah. Kalau di kuliah kan balik lagi gimana ke dosen. Waktu itu juga kan gara-gara ya dispen mau apa ya, mau Pomnas. Waktu itu mau dispen Pomnas 1 bulan, terus ya sama dosennya nggak dikasih dispen, ya akhirnya nggak bisa UTS, nggak bisa UAS, langsung drop di situ nilai. Oh, jadi di situ turun banget gara-gara dosennya nggak ngasih. Ya, tapi kuliah emang kayak gitu sih ya, kayak dosennya. Kalau kuliah emang balik lagi gimana dosen kan. Yeah. Entah dosen itu yang ngasih dispen atau enggak, balik lagi enggak gimana SMA dulu. Kalau SMA kan dulu kalau sekolah udah ngasih dispen, ya semua guru-guru harus ngikutin. Yeah. Kalau di kuliah kan enggak, balik lagi gimana dosennya mau ngasih atau enggak. Ada rencana atau target nggak waktu selama kuliah ini? Lulusnya kapan dan habis ini tuh mau pas lulus tuh mau ngapain gitu? Kalau target lulus pasti nggak telat lah ya. 4 tahun bisa lulus alhamdulillah. Kalau enggak 4 tahun setengah lah. Standar lah ya. Standar. Cuma target setelah kuliah. Target setelah kuliah paling nunggu pembukaan dari Mahkamah Agung. Kalau ada CPNS Mahkamah Agung mau masuk situ. Aku mau nanya tentang waktu ikut karate nih. Boleh. Gimana sih waktu pertama kali ikut pertandingan karate itu, perasaannya dan persiapannya tuh? Pertama kali tanding itu tahun 2005. Tahun 2005 masih TK. Keren ya. Karena kan ya latar belakang keluarga kan orang karate semua. Oh, jadi itu emang semuanya karate gitu? Latar belakang keluarga kan mau dari bapak, kakak-kakak sama adik-adiknya bapak kan emang karate semua. Oh, keren deh. Belum lagi kayak kakak saya juga kan dua-duanya karate. Terus ya latihan ikut latihan dari kecil. 2005 tuh pertama kali tanding. Saya masih inget namanya tuh Bayangkari Cup. Jadi yang ngadainnya Bayangkari tuh, yang Bayangkari Polda Jabar. Ngadain pertandingan di situ. Saya pertama kali tanding di situ tahun 2005.
Sekarang aku mau nanya waktu titik puncak menjadi seorang atlet karate waktu itu gimana? Titik puncak, titik puncak tuh sebenarnya masih belum mencapai titik puncak sih kalau titik puncak. Cuma kalau pencapaian tertinggi, kalau pencapaian tertinggi itu jujur waktu juara Mendagri sama juara Porda. Karena kalau Mendagri itu kan di karate itu ada 2 event. Ada event resmi, ada event open. Nah, kalau event resmi itu kan kita harus bawa nama daerah atau bawa nama perguruan kan. Nah, waktu di Lampung itu saya bawa nama perguruan karena di Jabarnya emang udah ada slot yang isi. Nah, jadi bawa nama perguruan. Sama Porda Jabar itu bawa nama daerah kan. Bawa Kabupaten Bandung. Ya bisa juara di event resmi gitu kan, ya bisa termasuk pencapaian tertinggi. Meskipun emang masih banyak yang lebih tinggi lagi. Ya itu waktu itu puncaknya di situ gitu. Puncaknya di situ. Ada kejadian-kejadian unik ya waktu tanding karate atau waktu latihan karate gitu yang keinget sampai sekarang? Kejadian unik lagi tanding dulu di Jogja. Itu ribut satu gor. Ribut? Kenapa Ribut tuh? satu gor itu gara-gara biasalah entah nggak terima atau kayak gimana sama hasil dari keputusan wasit kan. Terus tiba-tiba dari tribun tuh dari atas ada yang lempar kursi ke lapang. Dari tribun lempar kursi? Dari tribun kursi lempar plastik kursi. atau kursi yang Kursi citos. besi berarti kan? Besi. Dari atas dari tribun ngelempar ke tengah lapang terus ribut di situ. Sampai banyak lah yang ditahan di situ. Kira-kira itu. Iya. Oh, Kan sampai ributnya ribut gede itu. Ada polisinya yang di gila sih orang-orang karate gitu kan ya, ribut gitu. Sama kalau latihan bukan kejadian unik sih. Banyak lah orang yang patah tangan atau lutut ngegeser gitu. Lutut ngegeser gitu ya. Banyak celaka sebenarnya, bukan unik jatuhnya. Banyak celaka sih. Resikonya gede ya. Resikonya lebih gede. Karena kan entah karena kesiapan atau kayak gimana, mungkin lagi latihan terus dibanting jatuh salah posisi jatuh kan, nahan tangan patah kan di sininya. Oh, ada tekniknya juga jatuh ada. juga. Kalau di karate tuh jangankan teknik ngebanting, jatuhnya pun ada namanya ukemi. Itu buat teknik jatuhan. Jadi kalau kita dibanting kita tahu jatuhnya kayak gimana. Jadi biar nggak ada yang namanya dislokasi atau patah gitu talang, patah tulang. Tuh. Kalau jatuh bangunnya waktu di dunia karate, perkaratean ini gimana sih, ada nggak? Jatuh bangunnya lebih karena kejenuh sih. Bosen latihan terus gitu ya. Karena ya dari kecil kan. Dari kecil latihan terus. Mana kalau orang karate jangankan Jawa Barat lah, di Kota Bandung kan orangnya masih itu juga. Ketemunya itu gitu lagi dari dulu kan. Kayak yang awalnya rival itu kan sampai sekarang jadi temenan, dari kecil sampai gede masih ketemunya itu lagi. Karena mereka juga fokusnya di karate juga gitu kan. Jadi jatuhnya lebih ke jenuh sih. Bosen gitu ya. Bosen, jenuh, sama apa ya? Ya udah malas aja lah. Belum lagi kan SMA udah mulai senang main. Ya udah malas-malas latihan. Udah malas-malas latihan, udah mulai main. Apalagi kalau ya udah tahu cewek lah gitu. Jadi kepikirannya ngejar cewek aja gitu ya. Iya, kepikirannya apa-apa buat cewek gitu. Sampai lagi berantem nih sama cewek, kan ngaruh ke latihan jadi malas-malasan jadi kayak. Gak mood. Kan. Paling ngaruh nanti kalau tanding. Oh. Kalau lagi misal tanding nih, main elek-elekan, lagi main jelek gitu kan. Kadang sama pelatih udah disuruh putus. Oh iya. Sampai kayak gitu ya ternyata. Ya. Ngaruhnya oke. Aku mau nanya nih, kan karena di karate ini juga dari kecil dan udah meraih beberapa kejuaraan juga. Ntar lulus tuh mau fokusin lagi karate atau lebih fokus ke karir yang dikejar dari jurusan yang diambil sekarang? Kalau untuk karir lebih fokus di yang jurusan sekarang. Untuk karir? Ya lebih realistis lah. Kalau karate cuma buat selingan aja. Jadi setelah lulus udah fokus ngejar duit aja udah gitu. Udah fokus yang ngejar duit. Gitu. Cuma kalau masih ngelatih sekali 2 kali ya lumayan lah tambah-tambah. Waktu masuk dunia karate itu atau awalnya tuh ada role modelnya nggak sih, atau ada panutannya kenapa pengen join karate? Apa karena dari latar belakang keluarga tadi? Kalau dulu tuh terlepas dari latar belakang keluarga,
Sama ngelihat dulu role modelnya waktu itu ada juara dunia namanya Luca Valdesi. Dia tuh orang Itali yang keren banget lah pokoknya mainnya. Jadi emang ngelihatnya ke situ. Setelah kalau role model di karate jujur banyak sih. Buat masuk karate itu. Buat bukan buat masuk karate. Kalau masuk karate kan dari kecil emang udah dilatih sama bapak sendiri. Jadi role model sebagai motivasi gitu. Iya, sebagai motivasinya ngelihat juara dunia. Kan entah itu Luca Valdesi atau ada Antonio Diaz, orang Venezuela, sama yang terakhir itu ya Ryo Kiona, orang Jepang. Ngelihatnya ke situ. Jadi kayak anjir pengen lah gitu kayak gitu. Pengen bisa kayak mereka gitu awalnya targetnya. Targetnya. Ada kesan-pesan gak buat mau jadi friends yang di rumah nih gimana atau motivasi biar bisa ikutin hobi dan juga bisa ngejar pendidikan yang diinginkan gitu. Pesannya ya, kalau emang mau fokus jadi atlet, fokus di situ gitu. Tapi jangan ketinggalan juga pelajarannya. Jadi di waktu luang jangan cuma malas-malesan atau rebahan doang. Jangan cuma meluruskan tulang belakang sambil memejamkan mata. Jadi ya sambil ngejar-ngejar catatan-catatan yang ketinggalan atau tugas-tugas yang ketinggalan biar nggak keteteran gitu. Sama apa ya? Kalau mau fokus jadi atlet ya harus siap capek. Latihan kan banyak ya. Entah lagi latihan fisik, lagi latihan teknik, atau lagi latihan sparring kan. Jangan capek lah sama jangan kapokan. Apalagi atlet karate kan ketonjok dikit malas latihan. Bete, gitu. Iya bete kan. Nggak kayak gitu. Padahal dulu kan waktu kecilnya zaman ortodoks kan pelatih kan jujur lebih galak ya. Ke atlet tuh kan lebih kayak main tangan, main tendang, udah nggak aneh gitu kan. Kalau zaman sekarang kan anak-anaknya kan dimarahin dikit ngadu ke orang tuanya. Nanti jadi panjang lagi urusannya. Ya kalau mau jadi atlet karate jangan kapokan lah gitu. Jangan kapokan, jangan cengeng berarti mah. Oke. Sama itu aja sih intinya, siap capek sama ya tanggung jawab. Udah dedikasi soalnya kan kalau jadi atlet udah gitu. Tanggung jawab jatuhnya ya kalau emang mau fokus di situ ya kerjain semuanya. Itu aja pesannya. Itu aja. Oke. So thank you mau jadi friends yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ikutin terus podcast kita mau jadi app. We help you to become professionals.